Halo teman-teman semua, selamat datang ke bisa dibilang apa ya ini ya, sebuah diskusi dan juga mungkin adalah sebuah video yang cukup unik karena gue akan memunculkan pertanyaan di kepala kalian. Karena bagi beberapa orang ini adalah pertanyaan moral, beberapa orang juga menganggap ini hanyalah sebuah bisnis. Jadi pada kesempatan kali ini gue akan membuka pikiran kalian terkait shortcut to fitness. Apa yang muncul di kepala kalian? Pertama kali gue kasih tunjuk slides yang ini. Ya anggap ini pil penurun berat badan. Atau mungkin bisa lebih spesifik lagi Ozempic ya. Dan yang sebelah kanan mungkin ya injection-injectionan lah ya. Bisa dibilang mungkin PEDs ataupun yang lain. Apa yang muncul di kepala kalian? Mungkin yang di kepala kalian itu adalah mau instan. Mau cepet. Pemalas. Gak sehat. Mungkin gak sustainable. Itu ya yang muncul di kepala kalian mungkin pada saat gue kasih tunjuk slide ini. Lalu kalau misalkan gue kasih tunjuk lagi nih yang lain. Bagaimana kalau ini? Konteksnya ini adalah liposuction. Apa yang muncul di kepala kalian? Oh iya itu udah pasti pemalas tuh. Oh banyak duit. Gak mau ribet, gak mau nge-gym, gak mau capek. Betul gak teman-teman? Kalau misalnya gue kasih tunjuk ini betul gak kira-kira? Yang kalian pikirin seperti itu. Karena ketika gue diskusi sama Ervan juga ketika gue bikin materi ini adalah ya seperti itu. Tapi gue mau kalian coba lihat lagi slide yang selanjutnya. Gue mau kalian untuk coba pikir lagi. Gimana kalau ini? Buat yang cowok-cowok mungkin matanya langsung melotot ya. Kayak Ervan langsung melotot. Ada juga mungkin yang lain yang cewek kayak gue juga mau dong punya badan kayak gitu. Ya jadi mungkin yang kalian lihat dari sini orangnya adalah berarti sehat, bugar. Pasti nge-gym nih. Dia pasti konsisten nih. Betul gak? Dari apa yang kalian lihat di slides yang gue kasih unjuk. Tapi gimana kalau misalkan gue kasih tahu ternyata dua orang ini menjalani prosedur liposuction. Kalian peduli gak? Jawabannya mungkin gak peduli ya. Yang penting gue lihat dia enak dilihat gitu loh. Ya mungkin gue akan diomelin cewek gue abis ini karena kasih unjuk gambar ini ya. Cuma ya udahlah ya buat kalian. Dan ya itu yang mau gue kasih tahu adalah people only care if you looks good. That's it. Sorry to say faktanya memang di dunia fitness seperti itu. Dia gak akan peduli biomarker lu seperti apa. Dia gak akan peduli kesehatan tulang lu seperti apa. Dia gak akan peduli kualitas hidup lu seperti apa. Yang dia lihat cuma dari tampilan luar doang. And it's true. It is freaking true. Dan jangan ngomong itu gak benar karena gue adalah salah satu orang secara anecdotal evidence ya. Ada juga beberapa teman gue di luar ya. Itu ketika gue udah nge-gym lama, ketika gue badannya udah oke, baru gue dianggap sebagai ya oke lah. Good looking, mungkin 7 dari 10. Sebelumnya ketika gue masih kurus, mungkin orang akan ngejudge gue kayak kurus lah, terus gue dibully lah, diapain. Karena ya ini kenyataannya. Kita gak bisa menyanggah ini. Kita gak bisa menyanggah bahwa orang itu cuma lihat kalian dari penampilan. Dia mau lihat dari mana? Dia lihat hasil tes lab lu, kan gak mungkin. That's why, kenapa prosedur-prosedur yang sebelumnya gue kasih tahu itu populer. Dan menjadi sebuah ladang bisnis yang cukup oportunitif lah. Bisa dibilang cukup membuahkan dan cukup menghasilkan. Kita mari belajar bisnis. Kita akan bandingin nih dari segi bisnismen ya. Anggap gue pebisnis profesional ya meskipun gue enggak. Ini gue ambil dari Alex Hormozi. Dia menciptakan sebuah value equation. Gimana caranya kita menentukan harga. Kita lihat dulu dari yang atas. Kita akan bandingin liposuction dan juga gym. Ya. Pertama, dream outcome sama. Ketika lu gym, lu punya dream atau punya mimpi, gue pengen punya badan yang bagus. Gue pengen kayak let's say yang pemain film lah di Hollywood ya, yang badannya bagus, yang badannya lean, yang kadar lemaknya rendah dan yang enak dilihat. Betul ya? Selanjutnya, kita lihat baru perceived likelihood of achievement. Kalau misalkan gym, beberapa orang itu gak yakin sama dirinya sendiri. Kenapa? Karena mereka gak yakin mereka itu bisa gak sampai bertahun-tahun nge-gym, sampai mungkin mereka tua. Mereka tuh gak yakin bisa. Dan mereka gak tahu nanti ke depannya gimana. Sedangkan kalau misalkan liposuction, sedot lemak gitu ya,
perceived likelihood of achievement itu sangat tinggi. Karena ya udah ada testimoni dari sebelumnya. Dan dokternya kalau misalkan semakin profesional, itu bisa ngelakuin prosedurnya ya lebih baik. Perceived likelihood of achievementnya naik. Sedangkan kita lihat di faktor yang bawah, yang kalau misalkan di pembagian kita turunin faktor yang bawah, maka hasil atasnya nanti value-nya akan lebih tinggi. Kita lihat time delay. Nge-gym lu harus nunggu, jelas. Gak ada 3 bulan terus tiba-tiba otot lu jadi gede. Gak ada 3 bulan terus habis itu tiba-tiba jadi lean. Kecuali lu diet yang bener-bener drastis, yang itu gua gak sarankan ya. Sedangkan effort and sacrifice-nya juga. Kalau untuk gym, kita perlu tersiksa dulu, istilah tanda kutip ya. Kita capek. Gue gak bilang tersiksa as a bad thing ya, kita harus capek, itu memang fakta. Betul ya. Sekarang kalau misalkan gue bisa logis, buka bisnis gym itu adalah bisnis yang paling aneh. Kenapa? Karena lu udah bayar dan lu capek di tempat itu. Padahal yang kalau di luaran ya, itu kita bayar ya kita mau jadi lebih seger, kita mau jadi lebih enjoyable gitu kan, lebih enjoy. Tapi gym itu paling aneh. Ya. Kalau misalkan liposuction, kalau misalkan sedot lemak, time delay-nya, selesai itu lu mungkin bisa lihat. Mungkin beberapa kali pertemuan ya, gue gak tahu liposuction seperti apa. Time delay-nya tuh jelas drastis lebih rendah. Terus effort and sacrifice lu tinggal bayar, lu tinggal masuk ke ruangan prosedur, keluar, selesai. Jadi secara value, bisnis, gym itu atau istilahnya kita olahraga, itu rendah sekali value-nya. Makanya kenapa harga kalian masuk ke gym sama harga kalian liposuction sama harga kalian sedot lemak itu lebih murah. Ya. Tapi kenapa kok orang masih banyak yang sedot lemak? Ya karena ini. Karena value-nya tinggi dan mereka punya uang untuk bayar. Apakah mereka salah? Enggak. Ya. Jadi kalau misalkan kita mau membedah suatu fenomena, apalagi yang viral belakangan terkait ada orang yang liposuction dan ya kurang beruntung, mungkin gue gak tahu juga secara prosedur juga faulty atau seperti apa. Ya kita harus tahu dari sisi bisnisnya dulu. Kenapa lebih kaya orang-orang yang buka klinik ketimbang orang yang mungkin buka gym dengan skala yang sama ya. Ya karena hal ini. The problem is it works. It works. Gue gak bisa bohong. Mungkin di sini gue juga sempat ngobrol sama Dr. Kevin, kita bahas terkait Ozempic. Mungkin banyak orang yang benci. Tapi ya it works. It works. Liposuction, it works. Kita gak bisa salahin orang kalau misalkan dia mungkin obese ya. Gue udah bikin modulnya juga, Solving Obesity bareng Dr. Kevin, soon akan up. Itu kita bahas dan ada banyak sekali faktornya. Let's say penggunaan Ozempic itu bisa untuk mempermudah mereka mengkontrol hunger. Kalau misalnya kalian pengen tahu mekanismenya seperti apa, mungkin bisa tanya Dr. Kevin. Tapi sekali lagi ya, gue bukan medical professional, jadi kalian gak usah dengerin gue. Ini cuma untuk membuka pikiran aja. The problem it works. It works. Tapi bukan poinnya itu. Bukan gue untuk mempromosikan shortcut to fitness di sini. Bukan. Tapi gue ingin memberikan sebuah perspektif baru aja ke kalian. Kenapa sih banyak orang yang seperti itu? Semua adalah pilihan kalian, semua. Gue gak bisa melarang apakah kalian gak boleh tuh ngelakuin liposuction, gak boleh tuh. Misalkan kalian obes pakai Ozempic, kita harus bener-bener old school, kita harus bener-bener, ya kita pakai willpower kita gitu kan. Gak bisa, semua itu adalah pilihan kalian. If you have the money, ya udah go for it. Tapi ada beberapa hal yang gue ingin highlight. Dan berbahagialah kalian yang nge-gym. Ya, atau yang at least work your ass off for it. Tapi kan gak bisa bohongin ini. Buat gue, one of the most accurate predictor ya untuk kesehatan dan juga kebugaran itu adalah muscle mass. Kita buang dulu ekuasi orang-orang binaraga yang pakai PEDs, itu kita buang. Tapi kita lihat yang general population-nya. Otot itu gak bisa dibohongin. Gak ada misalkan let's say gue yang nge-gym ya, terus lu yang gede, itu gak mungkin. Kalau ada, gue akan jadi orang paling kaya di dunia ini. Gak ada, you cannot lie this. Because otot itu harus diberikan stimulus. Dan stimulus yang diberikan itu sampai sekarang gue belum tahu ada mekanisme lain selain angkat beban. Gue belum tahu. Even lu pakai PEDs pun, even lu pakai steroid, you have to work. At least to a degree. Ini gak bisa dibohongin.
Ini ada beberapa, kalau misalkan kalian buka ChatGPT, kalian lihat semuanya, kalian buka konsensus, kalian lihat, dan kalian bisa menemukan bahwa muscle mass itu bisa untuk memprediksi kesehatan dan kebugaran seseorang. That's why gue bilang, lu gak bisa untuk gak nge-gym kalau misalkan lu mau untuk mendapatkan massa otot dan kesehatan yang jangkanya panjang. Jadi gue mau kalian untuk lebih berpikir lagi. Dan gak semuanya itu soal kurus. Apalagi trennya sekarang orang udah mulai sadar. Gak semua itu soal kurus. Gak semua soal lu single digit body fat as a man. Gak. Otot juga sangat penting untuk metabolisme kalian. Bahkan orang yang obese juga akan benefit dari weight training. Kalian gak percaya, kalian cari aja. Kalian gak percaya, kalian tanya medical professionals. Jadi gue di sini bukan blabbing, tapi gue bener-bener ceritain yang memang apa yang udah gue diskusin dengan panjang dari dulu. Dan ini gak bisa dibohongin. Ya, sorry ya calontong gue pakai ya. Ini rambut, nah gak bercanda ya. Ini kepala kalian dan mindset, gak bisa dibohongin. Kalian bisa fake it, tapi kalian gak bisa bohongin aslinya kalian kayak apa. Gue gak pernah ketemu orang yang nge-gym, mereka yang udah berprogres lama, tapi mereka gagal dalam kehidupannya, sangat-sangat minim. Mungkin ada, cuma mereka itu cuma tinggal dikasih aja. Tapi mereka cuma tinggal kasih tahu ya, maksud gue ya. Cuma mereka bisa untuk mentransfer tuh. Mentransfer apa? Mentransfer kedisiplinan mereka dari gym itu ke tempat lain. Jadi mungkin dari apa gambar-gambar yang gue kasih sebelumnya, ketika gue kasih gambar cewek yang badannya bagus, kan mungkin akan mengasosiasikan nih, oh cewek itu konsisten, oh cewek itu rajin. Kalian bisa aja untuk nge-fake hal itu, bisa. Mungkin nanti akan makin canggih, tapi kalian gak bisa untuk dari otak asli kalian seperti itu. Gak bisa. Jadi di sini gue mau menyadarkan ke kalian, kenapa gue cerita hal ini, kenapa gue sharing hal ini, ya karena your choice will reflect yourself. Ada orang yang semuanya mau shortcut, ada orang yang kayak kita, yang latihan, yang bust our ass off. And it's your choice. Ada beberapa kondisi yang memang mengharuskan kalian untuk mungkin ambil tindakan tersebut. Dan gue gak ngejudge. Lu gak bisa ngejudge orang. Let's say mereka take Ozempic. Kalau misalkan mereka memang udah obese banget, it works. Tapi ya sekali lagi pada akhirnya pun gue yakin medical professional juga goalsnya adalah mereka gak pakai barang tersebut terlalu lama. Sebisa mungkin kita taper down. Tapi at the end it's your choice. Your choice will reflect yourself.